Halo, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Yolindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nanti akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama login. Login ini dilakukan oleh dua aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Yolindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Pengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tertentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Dan tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Yolindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjam secara kesatuan artinya satu kali transaksi peminjam buku ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin dia bisa melakukan create. Create artinya dia menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung yang hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin yang dapat dilakukan cruise juga. Untuk fitur pengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia memiliki akses cruise, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung. Admin dapat melakukan cruise secara pengunjung, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung. Di sini ada catatan pengunjung, hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri, tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor, admin, dia bisa melakukan cruise dan mengubah juga bisa melakukan cruise, namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman, ubah dan hapus, dibatasi jika datanya sudah diproses.
Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Belum sampai versi 8, jadi kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terdiri di perpustakaan Stikom Eolindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, jadi setiap pengunjung yang datang ke kampus Eolindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan diperlukan di approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel. Yang bisa kita buat ini pengembangan sistem. Yang pertama, jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel, yang mana pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini untuk menyimpan data admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipe datanya integer, primary key, dan dia auto increment, ya, artinya penomoran ID-nya secara otomatis mulai MySQL. Kemudian ada nama-nama kita digunakan tipenya text. Kenapa kita menggunakan text? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal, kita menggunakan date. Kemudian alamat email, telepon, kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya dia akan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang pada umumnya untuk kita harus menggunakan integer atau number. Nah, untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti sering pada umumnya huruf angka, huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol berbentuk. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Karena di
Gunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama sementara telepon kan tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13. Nah, tidak sama varchar itu lebih tepatnya sama, contohnya NIM totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8. Atau NIK nomor induk kependudukan jumlahnya karakternya 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Tidak sama, jadi kita memutuskan memilih telepon. Password kita digunakan juga karena penjumlah karakternya tidak tahu dan tidak sama, sementara status admin kita pakai karakter satu saja karena anti rencananya. Satunya yang dimaksud adalah satu admin, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, walaupun tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena satunya adalah tidak aktif dan ini untuk fungsi sebagai tools. Jadi jika suatu saat ini sudah mengundurkan diri dari atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0 dengan kita lanjut ke tabel berikut adalah tabel lemari. Lemari ini terdiri dari 2 atribut saja karena memang kita hanya menutupi ID lemari. ID lemari kita datanya adalah integer, primary key dan auto incremer. Kemudian nama lemari kita digunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya dalam lemari itu pasti ada rak-rak dimiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu, lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto incremer. Nama rak kita kasih teks, kemudian ID lemari integer, ID lemari kita kasih foreign key. Dia berrelasi dengan ID lemari yang di atas. Yang primary key ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah. Sini artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa ciri-cirinya terjadi di duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID. Tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik dari garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang di rak. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi waktunya, waktu many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada from and key yang artinya bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi, ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit
berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya saling berelasi. Pertama, tabel penulis, ID penulis, tipe datanya integer, primary key, dan auto incremer. Sementara nama tipe datanya teks. Tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya teks, alamatnya teks, email teks, telepon tipe datanya teks, password teks, statusnya char. Kemudian tabel penerbit. Tabel penerbit terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, nama, tipe datanya teks, alamat teks, kota teks, email teks, telepon teks, status char. Kemudian tabel atribut. Berikut adalah kota, email, telepon, tipenya teks, semua statusnya char. Ini juga sama statusnya. Itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua yaitu ID jenis buku. ID jenis buku misalkan buku ekonomik, berita fiksi, non-fiksi, buku rohani. Nanti kita buat kategori buku komputer dan sebagainya. Sama sepertinya kayak kalian pergi di toko buku Gramedia, setiap buku itu akan diletakkan di lemari-lemari atau tidak rapi, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori sendiri. Misalkan buku komputer di komputer, bahasa, kemudian kamu sendiri jadi jenis ya. Kita nanti akan menginput menginput atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary, dan judulnya teks. Kenapa? Karena teks lebih lengkap dan lebar data antara satu record atau satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Tipe datanya teks karena terjadi huruf dan angka, lebar datanya tidak sama dan jumlahnya tak terbatas. Jumlahnya kita tidak tahu, ada yang banyak sekali, ada sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4 tahun. Terbitkan tidak terlibat dalam operasi perhitungan. Jadi kita menggunakan angka saja. Dengan jumlah karakter lebar, karakternya adalah 4 GB sampai dengan kita gunakan teks, dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya ini datanya boleh kosong. Karena ada buku misalkan koran dan sebagainya, itu dia tidak memiliki isi sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti dia sesaat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku ini adalah foreign key dari primary key masing-masing. Tabel ini dia sifatnya adalah Florence. Dia bisa berulang datanya di saat duplikasi, kemudian statusnya adalah card 0. Artinya 0 itu artinya misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi.
Nah, kita mewakili dengan angka travel yaitu 1 digit saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, primary key, nama tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi. Beberapa jumlahnya tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai date, alamatnya jenis kelamin varchar 9, ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya 9 ml. Kita gunakan teks, telepon, teks. Untuk tabel pengunjung ini dia akan berrelasi dengan tabel pinjam. Karena satu transaksi pinjam meminjam dalam tabel pinjam itu yang dipinjam tipe datanya integer memiliki atau auto increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali, artinya buku itu transaksi yang membuat begitu dikembalikan tanggal berapa, di sini kita gunakan date. Namun tipenya nol, artinya pada saat dia meminjam pertama kali makanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan nol. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate. Kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung. Otomatis dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya, apakah di statusnya itu baru mengambil buku meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol, kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Karena ID admin ini seharusnya adalah admin. Tapi karena ada 2 naiknya akan menjadi salah. Jadi kita atributnya kita pakai namanya, nama yang lain kita tidak pakai. Kita tidak pakai admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Nantinya diserahkan oleh admin. Siapa dan diterima pihak saat dikembalikan itu. Siapa yang berterima? Nah, untuk terima ini masih 0 karena pada saat kita nanti saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terimanya. Itu siapa? Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari digital primary, auto increment, ID, dia beraksi dengan tabel pinjam. Kemudian berrelasi dengan tabel buku. Ini artinya di transaksi peminjam ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjam pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman. Kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berrelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam, beberapa besarnya adalah ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam sementara ini adalah mata kuliah website. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.